Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi ekosistem. Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh sistem timbal balik yang tidak terpisah antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem sebagai suatu tatanan kesatuan yang secara utuh dan menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup dan saling mempengaruhi. Yang kedua adalah manfaat mempelajari ekosistem. Ada 10 manfaat kita mempelajari ekosistem, yaitu 1. Menimbulkan rasa ingin tahu terhadap kondisi alam. 2. Memberikan wawasan akan kondisi alam yang berguna dalam kehidupan sehari-hari. 3. Ikut menjaga, merawat, mengelola, dan melestarikan alam. Yang keempat, mempunyai kemampuan untuk mengembangkan ide-ide mengenai lingkungan alam sekitar. 5. Konsep yang ada dalam ilmu pengetahuan alam berguna untuk menjelaskan berbagai peristiwa-peristiwa alam dan menentukan cara untuk memecahkan permasalahan tersebut. 6. Membangun rasa cinta terhadap alam yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. 7. Menyadari pentingnya peran alam dalam kehidupan sehari-hari. 8. Dapat memberikan pengetahuan tentang teknologi dan dampak serta hubungan dan dengan kehidupan manusia sehari-hari. 9. Memberikan pengetahuan untuk mengetahui perkembangan makhluk hidup dari zaman ke zaman. Ke-10. Memberikan pengetahuan tentang perkembangan proses penataan alam semesta sehingga seperti saat ini. Yang ketiga adalah komponen ekosistem. Komponen ekosistem dibagi menjadi dua, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik adalah terdiri dari komponen hidup suatu ekosistem yang meliputi tanaman seperti rumput, jamur, dan lumut, serta hewan seperti serangga, ikan, reptil, dan burung. Sedangkan komponen abiotik adalah komponen tak hidup yang menyusun suatu ekosistem. Komponen abiotik meliputi tanah, udara, sinar matahari, dan air. Yang keempat adalah daur hidrologi. Daur hidrologi yang juga dikenal sebagai siklus hidrologi merupakan suatu proses peredaran atau daur ulang air secara berurutan dan secara terus-menerus. Air yang ada di bumi ini jumlahnya relatif tetap dan selalu mengalami sirkulasi. Dan sirkulasi inilah yang disebut sebagai daur hidrologi. Perubahan yang dialami oleh air yang ada di bumi hanya terjadi pada sifat, bentuk, dan persebarannya saja. Yang kelima adalah jenis-jenis ekosistem. Dalam kehidupan manusia terdapat 3 ekosistem, yaitu 1. Ekosistem darat, 2. Ekosistem perairan, dan 3. Ekosistem buatan. Ekosistem danau merupakan hubungan dari beberapa populasi yang hidup di suatu caruk atau cekungan yang terisi air di permukaan bumi dan saling mengadakan interaksi yang baik secara langsung maupun tidak langsung di lingkungannya. Ciri-ciri atau karakter yang dimiliki oleh ekosistem danau adalah terdapat varian suhu yang tidak mencolok, memiliki penetraan cahaya yang kurang, dipengaruhi oleh iklim dan cuaca. Jenis tumbuhannya didominasi oleh ganggang dan tumbuhan berbiji. Ekosistem sungai adalah suatu badan air yang mengalir ke satu arah. Air sungai memiliki suhu yang dingin dan jernih. Aliran air dan gelombang serta konstan memberikan oksigen pada air. Suhu bervarian dengan ketinggian dan garis lintang. Ekosistem sungai dihuni oleh hewan seperti kura-kura, ular, buaya, lele, dan gurame. Hutan bakau yang juga disebut dengan hutan mangrove adalah hutan yang tumbuh di air payau dan dipenuhi oleh pasang surut air laut. Hutan ini tumbuh khusus di tempat-tempat di mana terjadi pelumpuran dan akumulasi bahan organik.
Ekosistem hutan bakau bersifat khas, baik karena adanya pelumpuran yang mengakibatkan kurangnya abrasi tanah, salinitas tanahnya yang tinggi, serta mengalami daur penggenangan oleh pasang surut air laut. Pantai adalah daerah yang berada di tepi laut. Daerah ini adalah salah satu daerah hasil proses sedimentasi oleh air laut. Hewan jenis kepiting dan beberapa karang dapat ditemukan di daerah pantai. Hewan-hewan yang hidup di sekitar pantai juga mampu hidup di laut, sehingga pantai menjadi ekosistem laut bukan darat. Laut lepas. Di dalam laut lepas tidak dapat ditembus oleh cahaya matahari sampai ke dasar, sehingga bagian dasar paling gelap. Sehingga bagian air permukaan tidak dapat bercampur dengan air di bawahnya karena ada perbedaan suhu kedua lapisan air itu. Disebut daerah termoklin. Daerah ini dihuni oleh banyak ikan.